Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa, setiap bulan kerja keras banting tulang, tapi uang selalu habis bahkan sebelum tanggal gajian berikutnya tiba? Sudah mencoba berbagai cara, mulai dari menabung sampai cari penghasilan tambahan, tapi tabungan tetap nol dan rezeki serasa seret. Padahal, ada tetangga atau teman dengan penghasilan sama, bahkan lebih kecil, yang hidupnya terasa lebih tenang dan pelan-pelan bisa kaya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, bukan hanya soal besarnya gaji, tapi cara kita mengelola rezeki di dalam rumah tangga. Banyak keluarga tidak sadar kalau ada kesalahan-kesalahan kecil yang terus dilakukan setiap hari. Kesalahan ini ibarat lubang bocor yang menguras uang tanpa terasa. Lama-lama, bukan cuma membuat sulit menabung, tapi juga menghambat rezeki yang seharusnya mengalir deras. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar 7 kesalahan fatal dalam mengatur keuangan rumah tangga yang membuat kamu sulit berkembang dan jauh dari kata kaya. Siapkan catatanmu, karena setelah menonton video ini, kamu akan tahu langkah-langkah sederhana untuk memperbaiki keuangan keluarga dan membuka pintu rezeki yang lebih berkah. Jangan lupa tekan like jika kamu pernah mengalami masalah seperti ini, dan subscribe sekarang juga agar kamu gak ketinggalan tips-tips keuangan, motivasi, dan inspirasi rezeki yang bisa mengubah hidupmu. Karena perjalanan menuju kaya dan tenang dimulai dari pengetahuan dan tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini. 1. Tidak punya anggaran bulanan. Banyak keluarga berpikir bahwa membuat anggaran bulanan itu ribet. Padahal, inilah pondasi utama dalam mengatur keuangan agar keluarga bisa tumbuh dan berkembang menuju kaya. Tanpa anggaran, semua pemasukan akan keluar tanpa arah, seperti air yang mengalir ke tanah kering, hilang begitu saja tanpa bekas. Coba bayangkan, setiap bulan suami istri bekerja keras, penghasilan masuk, tapi nggak ada catatan kemana saja uang itu pergi. Minggu pertama masih terasa aman, minggu kedua mulai waspada, dan masuk minggu ketiga mulai kelimpungan karena dompet kosong. Akhirnya, bukan hanya tabungan yang nol, tapi malah terpaksa gali lubang tutup lubang dengan berutang. Padahal, membuat anggaran sangat sederhana. Cukup ambil kertas atau aplikasi catatan di ponsel, lalu bagi penghasilan menjadi 4 pos utama. Kebutuhan pokok, makan, listrik, transportasi, dan sekolah anak, sekitar 50 hingga 60%. Tabungan dan investasi sekitar 20%. Dana darurat sekitar 10 sampai 15%. Hiburan atau kebutuhan tambahan sisanya, sekitar 10%. Dengan cara ini, setiap rupiah punya arah yang jelas. Tidak ada lagi kebingungan di akhir bulan, dan tabungan pun perlahan bisa bertambah. Kesalahan banyak keluarga adalah menganggap anggaran hanya untuk orang kaya. Padahal justru sebaliknya, anggaran adalah kunci agar keluarga biasa bisa menjadi kaya. Mulailah sekarang. Sekecil apapun penghasilanmu, rencanakan kemana uang akan pergi. Ingat, bukan seberapa besar gajinya, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. 2. Gaya hidup lebih tinggi dari penghasilan. Penyakit keuangan paling mematikan di rumah tangga adalah gaya hidup lebih tinggi daripada penghasilan. Ingin terlihat sukses, ingin dianggap kaya, atau sekadar ikut-ikutan tren bisa menjadi bom waktu dalam keuangan keluarga. Misalnya, suami dan istri sama-sama bekerja. Gaji gabungan 7 juta rupiah per bulan, tapi cicilan kartu kredit untuk barang-barang yang sebenarnya tidak mendesak mencapai 3 juta rupiah. Sisanya habis untuk nongkrong, belanja online, atau makan di restoran mahal. Akhirnya, bukan hanya tabungan nihil, tapi juga hidup terasa menegangkan karena utang menumpuk. Ingat, kaya itu bukan soal gaya, tapi soal kestabilan keuangan. Banyak orang yang terlihat sederhana justru memiliki tabungan besar, investasi berjalan, dan kehidupan yang tenang. Sementara yang tampil mewah, seringkali keuangannya compang-camping. Solusinya adalah menurunkan ego dan menata prioritas. Beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan gengsi. Kalau sekarang belum mampu membeli barang mewah, tidak masalah. Lebih baik menabung atau berinvestasi untuk masa depan daripada terjebak dalam lingkaran hutang hanya demi terlihat kaya. Jangan lupa, anak-anak juga belajar dari cara orang tua mengelola keuangan. Jika sejak kecil mereka melihat orang tuanya bijak mengatur rezeki, mereka pun akan tumbuh dengan pola pikir keuangan yang sehat. 3. Tidak memiliki dana darurat. Banyak keluarga menganggap dana darurat itu tidak penting,
sampai akhirnya mereka dihadapkan pada situasi sulit. Anak tiba-tiba sakit, motor rusak, atau ada anggota keluarga yang butuh biaya mendesak. Tanpa tabungan khusus, jalan pintas yang diambil biasanya adalah berutang, entah ke tetangga, teman, atau bahkan pinjaman online dengan bunga tinggi. Dana darurat adalah pelampung penyelamat keuangan keluarga. Dengan adanya dana ini, keluarga tidak perlu panik saat ada kebutuhan tak terduga. Cara membangunnya pun tidak perlu langsung besar. Mulailah dengan menyisihkan sedikit demi sedikit. Misalnya, Rp20.000 per hari atau Rp100.000 per minggu. Lama-lama, tanpa terasa dana darurat terkumpul cukup banyak. Idealnya, dana darurat minimal setara 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Contoh nyata, keluarga A menabung Rp500.000 per bulan selama setahun. Ketika suami tiba-tiba kehilangan pekerjaan, mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pokok selama beberapa bulan ke depan sambil mencari penghasilan baru. Mereka tidak stres, tidak harus menggadaikan barang, apalagi terjerat hutang. Dana darurat bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga membantu keluarga mengelola rezeki dengan bijak. Ingat, keluarga yang siap menghadapi keadaan darurat akan lebih mudah menata langkah untuk menjadi kaya di masa depan. 4. Semua penghasilan habis untuk konsumsi. Ini adalah kesalahan klasik yang membuat banyak keluarga kesulitan menjadi kaya. Setiap kali gaji masuk, langsung habis untuk kebutuhan konsumtif, belanja bulanan berlebihan, nongkrong, pesan makanan online setiap hari, atau membeli barang yang sebenarnya tidak mendesak. Masalahnya bukan pada kebutuhan, tetapi cara mengelola pengeluaran. Banyak keluarga salah urutan, menggunakan uang untuk konsumsi dulu, baru menabung jika ada sisa. Faktanya, sisa itu hampir selalu tidak ada. Padahal, prinsip yang benar adalah tabung dulu, belanja kemudian. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan minimal 10-20 untuk tabungan atau investasi. Anggap itu sebagai tagihan wajib yang harus dibayar lebih dulu. Baru setelah itu alokasikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh, jika gaji keluarga Rp6 juta per bulan, setidaknya Rp600.000 langsung dipindahkan ke rekening tabungan khusus, tanpa diganggu. Dengan cara ini, pelan tapi pasti, tabungan akan terkumpul. Kesalahan lain adalah tidak memantau pengeluaran kecil. Mungkin terasa sepele membeli kopi kekinian Rp25.000 sehari. Tapi dalam sebulan, jumlahnya bisa Rp750.000. Dalam setahun, hampir Rp9 juta. Uang sebesar itu sebenarnya bisa menjadi tabungan atau modal investasi kecil. Keluarga yang disiplin mengatur konsumsi dan memprioritaskan menabung akan lebih mudah membangun fondasi menuju kekayaan. Ingat, bukan seberapa besar gaji yang diterima, tapi bagaimana cara mengelolanya. 5. Tidak mau belajar keuangan. Banyak pasangan menganggap mengelola keuangan adalah hal yang sulit atau hanya untuk orang berpendidikan tinggi. Padahal, literasi keuangan adalah kunci utama menuju keluarga yang kaya dan mandiri. Kesalahan ini sering terjadi karena dua hal, rasa malas dan rasa percaya diri berlebihan. Saya bisa kok mengatur uang, begitu pikir sebagian orang. Nyatanya, tanpa ilmu, mereka terjebak pada kesalahan yang sama setiap bulan, boros, salah investasi, atau bahkan terjerat utang konsumtif. Belajar keuangan sekarang sangat mudah. Banyak buku, podcast, seminar, dan video edukasi gratis di YouTube yang bisa membantu memahami dasar-dasar manajemen keuangan. Mulailah dari hal kecil, seperti cara membuat anggaran, strategi menabung, hingga mengenal investasi sederhana. Contoh nyata, pasangan muda yang mau belajar tentang keuangan biasanya lebih siap menghadapi situasi sulit. Mereka tahu cara membangun dana darurat, memahami risiko investasi, dan bisa memaksimalkan peluang rezeki yang datang. Ingat, kaya bukan soal keberuntungan semata, tetapi soal strategi dan pengetahuan. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin besar pula peluang untuk mengelola dan mengembangkan rezeki dengan bijak. 6. Hutang konsumtif yang menumpuk. Hutang bisa menjadi alat, tapi juga jebakan. Hutang untuk hal produktif, seperti modal usaha atau pembelian rumah, masih bisa dianggap sehat. Tapi hutang konsumtif? Itu bencana keuangan. Hutang konsumtif terjadi ketika keluarga berutang hanya untuk memenuhi gaya hidup. Misalnya membeli gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi,
atau mengambil pinjaman online untuk liburan mewah. Akibatnya, arus keuangan rumah tangga bocor setiap bulan karena harus membayar cicilan yang semakin membesar. Bahkan lebih parah, banyak keluarga tidak sadar bunga pinjaman online sangat tinggi. Uang yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan habis hanya untuk membayar bunga dan denda. Alih-alih kaya, keluarga justru semakin terjerat utang. Solusi terbaik adalah menahan diri. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jika ingin membeli sesuatu, biasakan menabung terlebih dahulu. Selain itu, evaluasi semua hutang yang ada. Lunasi hutang berbunga tinggi lebih dulu, dan berhenti menambah hutang baru sebelum kondisi keuangan benar-benar stabil. Ingat, keluarga yang bebas hutang memiliki peluang lebih besar untuk membangun kekayaan. Tidak ada ketakutan tiap kali telepon berdering atau setiap kali ada notifikasi tagihan masuk. Hidup jadi lebih tenang, dan fokus untuk mengembangkan keuangan lebih mudah dilakukan. 7. Tidak bersyukur dan sering mengeluh. Ini kesalahan yang tidak terlihat, tetapi sangat berpengaruh pada aliran rezeki. Banyak keluarga merasa penghasilannya selalu kurang, meskipun sebenarnya lebih dari cukup. Setiap hari yang keluar hanya keluhan, gaji kecil, uang gak pernah cukup, atau orang lain kok cepat kaya, kita begini-begini saja. Padahal, mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Justru, mengeluh membuat hati gelap dan mata tertutup dari peluang rezeki yang ada di sekitar. Sikap bersyukur adalah kunci membuka pintu rezeki. Bersyukur bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi mengakui bahwa apapun yang kita miliki saat ini adalah titipan yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak. Contoh sederhana, keluarga yang pandai bersyukur biasanya lebih kreatif mencari peluang tambahan. Istri yang bersyukur mungkin akan memulai usaha kecil-kecilan, suami akan lebih semangat bekerja, dan anak-anak pun tumbuh dengan mental positif. Perlahan, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa, banyak keluarga sederhana yang akhirnya menjadi kaya bukan karena penghasilan besar, tetapi karena mereka tekun, bersyukur, dan konsisten mengelola setiap rupiah dengan bijak. Sahabat semua, pada akhirnya, rezeki bukan hanya soal angka di rekening. Rezeki adalah ketenangan hati, keluarga yang harmonis, dan keberkahan dalam setiap rupiah yang kita miliki. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan kecil dalam mengelola keuangan merampas kesempatan kita untuk menjadi keluarga yang kaya, bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya syukur, kaya rasa aman, dan kaya kebahagiaan. Ingat, mengubah keadaan bukan soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa konsisten kita melangkah. Mulailah dari hal kecil hari ini, sisihkan sedikit penghasilan, catat pengeluaran, dan berhenti mengeluh. Fokuslah pada apa yang bisa kita perbaiki, bukan pada apa yang kita keluhkan. Keluarga yang bijak mengelola rezeki akan lebih siap menghadapi badai. Mereka tahu bagaimana bertahan saat sulit, dan bagaimana berkembang saat peluang datang. Dan percayalah, ketika kita mengelola rezeki dengan niat baik, Allah akan melapangkan jalan dan membuka pintu keberkahan dari arah yang tidak pernah kita duga. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena dengan begitu, kita bisa terus berbagi inspirasi, membuka wawasan, dan belajar bersama tentang cara mengelola keuangan agar hidup lebih tenang, damai, dan berkah. Semoga kita semua dimudahkan dalam mengelola rezeki, dijauhkan dari kesempitan, dan didekatkan pada keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.